Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Hanya dengan 2 jarinya, wanita bergaun putih mampu menghancurkan 2 pedangnya. Bahkan Tian Yunzi pun tidak bisa melakukan ini. Lupakan saja. Paling-paling aku tidak akan mendapatkan pedang surgawi hari ini. Ada yang tidak beres. Ling Tianho tiba-tiba berhenti ketika dia melihat fragmen itu lagi. Jika dia benar-benar raja surgawi dan aku menyinggung perasaannya, maka menurut hukum surgawi itu adalah kejahatan yang akan menghancurkan jiwa asalku. Namun dia tidak membunuhku. Aku mengerti sekarang. Dia hanya ingin membuatku takut. Ling Tianho berbalik tanpa ragu-ragu dan bergegas ke arah fragmen itu lagi. Kali ini 2 pedangnya yang tersisa sudah muncul di hadapannya. Mereka berubah dari 2 menjadi 4 dan 4 menjadi 8 dalam sekejap mata. Ada lebih dari 100 pedang di depannya saat dia bergerak ke depan. Saat ini banyak sosok yang melarikan diri dengan panik setelah melihat Ling Tianho dikalahkan oleh wanita bergaun putih hanya dengan 1 jarinya. Semua orang tahu bahwa mereka tidak bisa mendapatkan pedang surgawi, jadi mereka semua diam-diam mundur dan bersiap meninggalkan tempat yang merepotkan ini. Tetapi saat ini Ling Tianho kembali lagi. Wanita bergaun putih itu terlihat tetap tenang dan berbalik untuk melihat gumpalan ungu di dahi naga itu. Dia segera menghela napas panjang saat melangkah maju dan menatap Ling Tianho. Raja surgawi, aku ingin melihat betapa kuatnya makhluk surgawi. Teriak Ling Tianho sambil menyerang dengan ratusan pedangnya. Wanita bergaun putih itu terlihat memegang tangannya. Seketika, serangkaian dentuman keras terdengar seperti langit yang sedang terbelah. Saat berikutnya, lebih dari 100 pedang itu menghantam dinding logam dan membuat semuanya hancur. Ekspresi Ling Tianho berubah drastis saat dia mundur dengan cepat sambil membuat segel di tangannya. Segera layar cahaya muncul di hadapannya, tetapi begitu muncul, layar itu langsung hancur. Dahinya dipenuhi keringat dan tangannya bergerak lebih cepat. Baru pada layar cahaya ke-300, dia berhasil mengguncang dinding logam itu. Saat ini wajahnya tampak pucat, namun tidak ada kepanikan di matanya. Yang ada hanyalah kegembiraan, karena dia bisa melihat dengan jelas tubuh wanita itu bergetar. Terlihat ada secercah aura kematian yang muncul di wajahnya. Makhluk surgawi hanya bisa menahan serangan sebanyak ini. Dia tertawa sambil menggenggam tangannya di depan dadanya. Ketika dia melepaskan genggamannya, ada pedang petir yang muncul di antara tangannya. Di bawah kendalinya, pedang petir itu terbang menuju wanita bergaun putih. Namun ekspresi wanita bergaun putih itu tetap tenang saat dia menghela nafas dan menyesuaikan tangannya. Kali ini setelah dia menggerakkan tangannya, aura kematian di tubuhnya meningkat pesat lagi. Saat ini terdengar suara rendah yang datang dari kepala salah satu naga emas. Ting Er, biarkan aku keluar dari sini. Jika kamu menggunakan semua energi surgawi yang telah kukumpulkan selama 2000 tahun terakhir, kamu mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Wanita bergaun putih itu menatapnya sambil tersenyum tipis lalu berbisik. Tetapi kamu tidak bisa keluar sebelum pedang keempat terbentuk. Dia segera mengayunkan tangannya dan pedang petir itu segera roboh. Ling Tianho segera mundur dan kali ini menciptakan 200 pedang petir. Sekarang dia merasakan lebih banyak kegembiraan daripada sebelumnya. Saat ini gelombang pedang terakhir pun telah tiba. Terdengar raungan menggelegar keluar dari kumpulan pedang dan naga keempat pun terbentuk. Mata wanita bergaun putih itu tampak tenang saat dia menggerakkan tangannya dan keempat naga emas itu melingkari dirinya.
Dia menunjuk salah satunya dengan belati dan naga emas itu segera roboh, sehingga menampilkan pedang surgawi yang sederhana. Namun hal ini menyebabkan aura kematian menyebar ke wajahnya. Jika bukan karena dia membutuhkan energi surgawi dalam jumlah besar untuk mentransfer jiwa asal Joyi, maka dia bisa saja membunuh Ling Tianhou dengan satu jarinya. Pedang surgawi hujan kedua, roh pedang muncullah. Pedang surgawi melepaskan cahaya keemasan, lalu sebuah bola emas keluar dari pedangnya, sehingga aura kematian pada wanita itu semakin menyebar. Dia dengan cepat mengambil bola emas itu dan melemparkannya ke arah naga yang memiliki kristal ungu di dahinya. Setelah kehilangan bola emasnya, pedang surgawi kehilangan kilaunya dan jatuh dari langit. Ketika pedang itu jatuh, semua mata para kultivator di sekitarnya langsung terfokus padanya. Namun Ling Tianhou maju lagi. Kali ini saat dia membentuk segel lagi, ada 10 pedang yang muncul di hadapannya. Dia segera meraung dan dengan cepat menyerang ke depan. Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba keluar dari kerumunan. Orang ini adalah pria parubaya yang pernah bertarung dengan Wang Lin dan Cihu. Saat dia menyerang, 3 kristal berwarna darah muncul di sekelilingnya, dan di bawah kendalinya, ketiga kristalnya menyerang Ling Tianhou. Saat dia menyerang, 3 kristal berwarna darah muncul di sekelilingnya, dan di bawah kendalinya, ketiga kristalnya menyerang ke arah Ling Tianhou. Kristal darah niat membunuh meledak. Segera kristal darah meledak dengan 3 ledakan yang keras, dan di tengah ledakan muncul pusaran hitam. Tampak sebuah tangan raksasa muncul dari pusaran hitam dan meraih ke arah Ling Tianhou. Wajah Ling Tianhou langsung berubah ketika dia melihat tangan itu dan langsung berteriak, "Tian Yunzi, jika kamu mencegahku mengambil pedang surgawi, maka ketika aku kembali, kedua sekte kita akan melakukan pertumpahan darah selama 1000 tahun. Tepat setelah mengatakan itu, dia menghindar ke samping dan dengan cepat menyerang wanita bergaun putih. Namun tangan itu dengan cepat mengejarnya bersamaan dengan suara yang sangat kuno terdengar dari pusaran hitam. Ling Tianhou, pedang surgawi adalah milik mereka yang ditakdirkan untuk memilikinya. Jika kamu bisa memilikinya, maka kamu telah ditakdirkan." Tian Yunzi. Tubuh Wang Lin langsung bergetar ketika mendengar nama ini. Dia menatap pusaran itu dengan cahaya misterius di matanya dan merenung dalam diam. Wajah Ling Tianhou semakin muram. Dia bergerak secepat kilat dan dalam sekejap mata muncul di hadapan wanita bergaun putih. Dia dengan cepat mengulurkan tangan ke arah pedang surgawi sederhana yang sedang terbentuk. Namun saat dia hendak meraih pedangnya, sosok lainnya menyerbu keluar dari kerumunan, bahkan lebih cepat dari yang terakhir. Dia meraih pedang surgawi sebelum Ling Tianhou bisa melakukannya dan dengan cepat melarikan diri. "Hahaha, Ling Tianhou, aku Tian Moji tidak serakah. Dari 4 pedang surgawi, aku hanya akan mengambil 1. Selamat tinggal." Orang yang muncul dari kerumunan ini berpenampilan seperti seorang sarjana. "Tian Moji, kamu berani mencuri dariku? Tunggu saja, planetmu Tianmo akan dimusnahkan oleh sekte pedang Doluoku." "Hah, Ling Tian, aku sulit untuk menghindari pertengkaran di antara kita berdua. Aku bersedia menemanimu kapan saja." Tian Moji menertawakan ancamannya. Dia bergerak sangat cepat hingga mencapai kehampaan. Tiba-tiba pusaran hitam muncul dan dia masuk ke dalamnya. Kecepatannya sangat cepat. Dia bahkan lebih cepat dari kompas bintangku. Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam. Yang bisa dia lihat hanyalah bayangannya. Wanita bergaun putih itu bahkan tidak berkedip dan segera menunjuk ke naga emas lainnya.
Naga itu mengaum dan berubah menjadi pedang melengkung. Mata Ling Tianho berbinar dan dia segera mengulurkan tangannya. Mata wanita bergaun putih itu menjadi dingin saat dia menunjuk ke arahnya. Ling Tianho terdengar berteriak dan pakaian di dadanya terkoyak saat sidik jari hitam muncul di dadanya. Dia segera batuk darah, tetapi tangannya tidak melambat saat meraih pedang surgawi. Saat ini, aura kematian telah mencapai puncaknya. Mata wanita itu dipenuhi kesedihan saat dia berbisik. Jika kamu menginginkan pedang ini, kamu dapat memilikinya. Tetapi roh pedang itu milikku. Saat Ling Tianho meraih pedangnya, sebuah bola emas muncul dan terbang ke arah wanita itu. Dia segera melemparkannya ke dahi naga emas. Pedang ini milikku. Ling Tianho tertawa sambil menahan rasa sakit di dadanya. Dia memegang pedangnya dan dengan cepat mundur. Tangan di belakangnya tiba-tiba berhenti dan menghindar ke samping. Itu tidak lagi mengejarnya. Sebaliknya, dia menangkap pria parubaya yang bertarung dengan Wang Lin dan Cihu, lalu menariknya kembali ke pusaran. Segera pria parubaya dan tangan itu dengan cepat menghilang. Saat dia menghilang, suara kuno Tian Yunzi terdengar lagi. Ling Tianho, kamu menerima pedang surgawi adalah karena kehendak surga. Jadi aku tidak akan menghentikanmu. Tetapi ketahuilah batasanmu sendiri. Ling Tianho tertawa saat mendengarnya. Matanya tertuju pada wanita bergaun putih dan dengan muram berkata, seranganmu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sidik jari surgawi ini bahkan tidak mampu membunuhku. Karena kamu adalah seorang makhluk surgawi, aku tidak akan membunuhmu. Tetapi untuk dua pedang surgawi terakhir, kamu tidak dapat mengambil roh pedang mereka. Setelah pedang surgawi kehilangan roh pedangnya, meskipun pedang itu masih merupakan pedang yang tidak dapat dihentikan, namun itu tidak akan memiliki kekuatan surga apapun lagi. Itu juga membutuhkan roh pedang yang baru. Kesedihan di mata wanita bergaun putih itu semakin bertambah. Dia menghela nafasnya sambil menunjuk ke salah satu naga emas. Segera naga emas itu roboh dan langsung berubah menjadi pedang besar yang melayang di udara. Melihat ini, Ling Tianho mendengus dingin. Sementara itu, tangan kirinya meraih ke arah pedang. Wanita bergaun putih itu menghela napas dan menunjuk ke alisnya. Dia segera menggunakan energi spiritual surgawi terakhir di tubuhnya untuk membuat perisai di sekelilingnya dan memaksa Ling Tianho pergi. Ling Tianho mengeluarkan raungan marah dan dengan kejam mengayunkan pedang surgawi di tangannya ke perisai. Dia dengan liar mengayunkan pedang surgawi lagi dan bahkan menggunakan mantra untuk melemahkan perisainya. Setelah menggunakan sisa energi spiritual surgawinya, wanita bergaun putih itu mulai menutup matanya perlahan dan aura kematian sudah mengelilingi tubuhnya. Joyi, aku bukanlah jiwa sebenarnya dari Raja Surgawi. Bagaimanapun, Raja Surgawi tidak memiliki emosi apapun. Aku adalah jiwa yang hancur dan entah bagaimana bisa terbentuk. Aku melihatmu melindungiku selama 2000 tahun. Dan ketika kamu membakar jiwa asalmu, aku tahu jika aku terbentuk dari obsesimu. Terima kasih. Jika ada kehidupan lainnya, kuharap aku tidak patah hati dan kamu tetap berada di sisiku. Seketika terdengar jeritan sedih dari kristal ungu di dahi naga emas terakhir. Ting-er. Tubuh wanita bergaun putih itu mulai jatuh. Dia tampak berjuang untuk menunjuk pedang terakhir. Sebuah bola emas melayang keluar dari pedang dan menyatu dengan naga emas terakhir. Setelah menyelesaikan semua ini, dia tersenyum bahagia untuk pertama kalinya. Bersyukurlah pada langit, berterima kasihlah pada bumi,
dan pada takdir yang mempertemukan kita. Mantra surgawi tidak bisa menyembunyikan obsesimu selama ribuan tahun. Perlindungan ribuan tahun memungkinkan keajaiban ini terjadi. Obsesimu mengguncang langit, emosimu mengguncang bumi. Bagiku, kamu menyerahkan hidupmu untukku. Aku juga rela menyerahkan hidupku untukmu. Dan kita akan bertemu di kehidupan selanjutnya. Saat kita bertemu lagi, jangan lupakan hidup ini. Tidak, raungan menyedihkan datang dari kristal ungu di naga emas terakhir. Segera sinar energi pedang ungu keluar dari naga emas dan membentuk jiwa asal Joyi. Saat berikutnya, 4 bola emas menyatu di dahi Joyi. Ketika mereka benar-benar menyatu, pedang ilusi muncul di dahinya dan seluruh tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan. Namun cahaya keemasan ini tidak memancarkan perasaan lembut, melainkan rasa sedih yang mendalam. Saat Joyi muncul, naga emas itu roboh dan menampilkan pedang pendek yang digunakan oleh wanita bergaun putih. Itu terlihat melayang di samping pedang besar. Wanita bergaun putih memejamkan matanya dan tubuhnya mulai jatuh, sehingga perisai itu pun menghilang. Mengapa? Kenapa kamu harus seperti ini? Jika aku yang seharusnya mati, maka aku akan mati. Mengapa kamu harus melakukan semua ini untukku? Kamu mati, aku hidup. Kamu hidup, aku mati. Mungkinkah nasib kita selalu seperti ini? Tidak. Joyi ingin memeluknya, tetapi ketika dia menyentuhnya, tubuhnya menjadi transparan dan menembus tubuh wanita itu. Tampaknya kesedihan di mata Joyi bisa menggerakkan langit dan bumi. Dengan hilangnya perisai, kedua pedang surgawi itu sepertinya memiliki daya tarik dan jatuh bersama mayat wanita itu. Melihat mayat wanita itu jatuh, kesedihan di matanya menjadi semakin kuat. Sementara itu, Ling Tianho mengeluarkan raungan marah saat dia menyerang ke arah dua pedang surgawi di sebelah mayat wanita bergaun putih. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Joyi dengan sedikit ketakutan di matanya. Melihat adegan ini, ada kesedihan yang muncul di hati Wang Lin. Joyi hidup, wanita itu mati. Wanita itu hidup, Joyi mati. Ini adalah arti lain dari hidup dan mati. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba memahami kata-kata, kamu dapat melihat gunung sebagai gunung dan melihat udara sebagai udara. Hal ini memiliki arti baru bagi Wang Lin. Melihat kehidupan sebagai kehidupan dan melihat kematian sebagai kematian hanyalah lapisan pertama dari domainnya. Hidup dan mati dipisahkan oleh garis tipis. Ada yang jelas-jelas sudah mati, namun masih hidup di hati orang lain. Ada beberapa yang jelas-jelas masih hidup, namun mulai mati jika dia tidak berubah. Saat ini, mata Wang Lin berbinar semakin terang. Kematian Joyi ini menyebabkan Ting Er hidup, namun kematian Ting Er menghidupkan Joyi. Namun kehidupan dan kematian keduanya masih belum berakhir, karena mereka sekarang masih tetap ada sebagai kehidupan baru di dalam hati. Lihatlah kehidupan bukan sebagai kehidupan, dan lihatlah kematian bukan sebagai kematian. Mata Wang Lin semakin jernih dan dia akhirnya mengerti. Dia sepertinya telah melihat dunia hidup dan mati. Pemahamannya tentang dunia hidup dan mati juga telah meningkat pesat. Dia segera menarik napasnya dalam-dalam. Dia tahu bahwa kultivasinya akan segera menerobos lagi. Setelah mencapai tahap formasi jiwa, pemahaman terhadap domain adalah kuncinya. Setelah seseorang melakukan terobosan dalam domainnya, maka terobosan dalam tingkat kultivasinya akan terjadi dalam waktu kurang dari 10 tahun.
Ibarat sebuah wadah yang hanya sebesar kepalan tangan, maka wadah tersebut hanya mampu menampung cairan sebanyak itu. Namun pemahaman domain ibarat memperbesar ukurannya. Meskipun cairan yang ada di dalam wadah hanya sebesar kepalan tangan, namun jumlah tersebut kini dapat bertambah. Ketika jumlah cairan mencapai batas wadah itu, maka kultivasinya akan membuat terobosan. Pada saat ini, Ling Tianho dengan cepat terbang menuju wanita itu. Dia mengulurkan tangannya dan targetnya adalah dua pedang surgawi. Zhou Yi menatap heran pada wanita itu. Pikirannya benar-benar kosong dan tidak ada yang terlintas di kepalanya. Namun tindakan Ling Tianho seperti menuangkan air dingin ke minyak panas, sehingga memicu kemarahannya. Tubuhnya segera bergegas dan mulai melepaskan cahaya keemasan. Bayangan pedang muncul di sekelilingnya saat dia menyerang ke depan. Langit menjadi gelap ketika pedang ini muncul dan bumi juga mulai retak. Seketika ekspresi Ling Tianho berubah sehingga dia tidak lagi berani mengejar pedang itu. Dia bisa merasakan bahwa di dalam gambar pedang itu ada kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Tanpa ragu-ragu, Ling Tianho berbalik dan mengeluarkan suara gemuruh. Dia menutup matanya dan membuka tangannya. Segera sebuah pedang muncul di antara tangannya dan melemparkannya ke arah Zhou Yi. Namun pedangnya hancur dan tanda sidik jari di dadanya menjadi lebih besar. Sidik jari surgawi ini terlalu kuat dan membuatku terluka hari ini, sehingga aku tidak dapat menggunakan kekuatan penuhku. Namun aku sudah mendapatkan pedang surgawi, sebaiknya aku pergi saja. Ling Tianho bergegas mundur dan merobek celah ruang di sebelahnya. Namun saat dia akan memasuki celah, kecepatan Zhou Yi menjadi lebih cepat dan melesat dengan kekuatan penuh ke arahnya. Ekspresi Ling Tianho berubah drastis saat dia dengan cepat memasuki celah. Saat memasukinya, dia melambaikan tangan kanannya dan kilin yang masih di tanah akhirnya mengangkat kepalanya. Itu segera berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke Ling Tianho. Saat celah itu akan tertutup, Zhou Yi masih mampu memasukinya. Dengan temperamen Zhou Yi, sepertinya dia tidak akan kembali sampai dia bisa membunuhnya. Dengan Zhou Yi mengejarnya, maka bencana akan dimulai di sekte pedang Deluo. Setelah celah menghilang, ratusan atau lebih kultivator dari berbagai tingkat kultivasi mengalihkan pandangan mereka ke mayat wanita yang akan jatuh ke tanah. Melihat dua pedang di samping mayat wanita itu menyebabkan napas semua orang terengah-engah. Namun saat mayat wanita itu hendak menyentuh tanah, tubuhnya dan kedua pedang itu tiba-tiba berbalik dan terbang menuju Wang Lin dalam sinar cahaya putih. Wang Lin segera mengatupkan giginya dan mengeluarkan pagoda itu. Terlihat mayat wanita dan dua pedang surgawi menghilang ke dalam pagoda. Tentu saja hal ini membuat mata semua orang langsung tertuju pada Wang Lin. Ekspresi Cihu juga sangat gelap. Setelah sedikit berpikir, dia langsung mundur beberapa langkah. Sementara itu, ekspresi Wang Lin tampak cemberut. Dia tidak menyangka mayat wanita dan dua pedang surgawi akan mendatanginya. Alhasil, dia menjadi sasaran kritikan publik. Pada saat ini, seorang tetua berjubah hitam berjalan dan berkata, "Rekan kultivator, jika kamu memberiku salah satu pedang surgawi, kami berdelapan dari sekte Hun Yuan akan melindungimu." Segera 7 orang muncul di belakangnya. Mata mereka dipenuhi keserakahan dan tidak menghentikan langkahnya, tetapi terus berjalan maju. 3 formasi jiwa tahap akhir, 8 tahap pertengahan, dan sisanya adalah formasi jiwa tahap awal. Wang Lin menarik napasnya dalam-dalam sambil melihat ke sekeliling dengan tatapan dingin. Setidaknya ada 100 kultivator di sekitarnya dan semuanya berada pada tahap formasi jiwa.
Sepertinya ini bukanlah situasi yang bisa diatasinya. Saat ini, seorang pria parubaya berjubah biru berjalan mendekat. Dia memandang Sekte Hun Yuan dengan jijik dan berkata, "Sekte Hun Yuan, mereka hanyalah sampah. Rekan kultivator, jika kamu memberiku satu pedang, maka Sekte Iblis Langitku akan memastikan keselamatanmu." Sekte Hun Yuan dan Sekte Iblis Langit penuh dengan badut. Kedua pedang surgawi itu milik Sekte Serigala Langit dan Bumiku. Tawa keras terdengar dari tengah kerumunan sebelum seseorang menyerbu ke arah Wang Lin. Saat orang ini bergerak, hal itu menyebabkan reaksi berantai, sehingga lebih dari 100 kultivator mulai menyerang ke arah Wang Lin sekaligus. Wang Lin mengerutkan keningnya. Orang pertama sudah berada tepat di depannya. Orang ini sudah sangat tua dengan rambut putih. Sorot matanya juga menunjukkan betapa dia sangat menginginkan pedang itu. Adapun tingkat kultivasi orang ini adalah formasi jiwa tahap pertengahan. Begitu lelaki tua itu mendekat, mata Wang Lin langsung berbinar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur sekarang. Jika dia mundur, maka dia akan berada dalam bahaya besar. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah lelaki tua itu lalu mengaktifkan domain hidup dan matinya. Saat lelaki tua itu mendekat, matanya tiba-tiba menjadi serius. Pergerakan Wang Lin tidak menyebabkan fluktuasi energi spiritual, namun sebuah domain misterius menyelimuti lelaki tua itu. Seorang kultivator formasi jiwa tahap awal berani memamerkan domainnya di hadapanku. Lelaki tua itu memiliki sedikit rasa jijik di wajahnya. Bukannya berhenti, dia mulai bergerak lebih cepat. Orang tua itu tahu bahwa menyerang dengan domain adalah metode yang hanya bisa digunakan oleh para kultivator formasi jiwa. Tetapi dia juga tahu bahwa ada banyak bahaya di dalamnya. Jika terjadi kesalahan, maka hal itu akan menyebabkan pikiran penggunanya memasuki keadaan kebingungan. Namun menyerang kultivator formasi jiwa tahap pertengahan seperti dirinya dengan domain kultivator formasi jiwa tahap awal seperti melempar telur ke batu. Kamu mencari kematian. Orang tua itu menyeringai. Dia juga mengaktifkan domainnya untuk sepenuhnya menghapus domain Wang Lin. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia dengan lembut bertanya, "Apa itu hidup?" Matanya benar-benar jernih saat ini, dan di dalam hatinya dia memikirkan tentang kultivator dari aliansi 4 sekte yang menyerang kultivator Suyue seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Wajah lelaki tua itu langsung berubah. Dia merasa domain Wang Lin ini sangatlah aneh. Tidak peduli seberapa sering dia menggunakan domainnya, dia tetap tidak bisa menghentikannya. Segera dia tanpa sadar menyatu dengan siklus hidup dan mati Wang Lin. Dia semakin ketakutan dan ingin mundur, tetapi bahkan sebelum dia melangkah, wajahnya menjadi pucat pasi dan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia segera duduk dan mulai berkultivasi dengan mata tertutup. Cincin abu-abu tiba-tiba muncul di belakang Wang Lin dan bertambah besar. Sebuah lukisan buram muncul di dalam cincin ini, namun cincin dan gambarnya tampak seperti akan hilang jika angin bertiup ke arahnya. Lukisan ini berwarna hitam putih, jadi sangat sederhana. Tetapi ketika semua orang melihat gambar itu, mereka semua berhenti dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.